Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Bisa, Untuk Pak? untuk suara bisa jelas terdengar ya. Iya, Pak. Ya, ya. Oke, baik. Jadi di siang hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nah, di pertemuan yang lalu, pertemuan yang minggu-minggu sebelumnya itu sudah menceritakan ya mengenai analogi perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Jadi perpindahan panas secara konduksi ini bisa dianalogikan dalam hal seperti rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, di eh, pertemuan kali ini mungkin kita akan nanti bisa menceritakan mengenai proses pendinginan ya atau proses perpindahan panas yang terjadi pada eh, alat penukar kalor atau yang biasa dikenal dengan namanya heat exchanger. Ya, untuk tampilan share screen-nya sudah bisa keluar. Udah, Pak. Ya, nah sebelum masuk ke materi HE, heat exchanger, karena prinsip dari kerja heat exchanger ini bisa melibatkan dua kondisi ya. Pertama ada perpindahan panas terjadi secara konveksi dan juga perpindahan panas secara radiasi. Nah, sebagai langkah awal, kita akan tinjau terlebih dahulu bagaimana eh, perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Ya, ini merupakan ilustrasi kondisi mengenai panas. Jadi panas itu akan mengalami distribusi atau menyebar ke segala arah ketika panas tersebut terjadi secara konveksi. Jadi di bagian ini ada ilustrasi merupakan heat source atau sumber panas, kemudian sumber panas tersebut eh, panas akan eh, berpindah ya atau bergeraknya menuju ke atas karena panas tersebut ada sifat buoyancy effects atau gaya apung sehingga menyebabkan panas tersebut berpindah ke atas. Nah, di bagian perpindahan panas ini seringkali ditemukan yang namanya bilangan non-dimensional ya. Jadi ketika nanti misalkan membuka artikel atau membaca jurnal seringkali ditemukan yang namanya bilangan-bilangan non-dimensional. Salah satunya adalah bilangan non-dimensional ini eh, Prandtl number atau bilangan Prandtl. Prandtl number ini merupakan eh, perbandingan ya atau nilai perbandingan antara kinetik viskositas terhadap thermal diffusivity. Jadi nilai viskositas kinetik yang ditimbulkan dari kekentalan dari fluida tersebut terhadap diffusivity atau penyerapan panas. Nah, sehingga di non dimensional ini didefinisikan ke dalam bentuk persamaan yang singkat ya, sederhana. Prandtl number ini bisa dituliskan ke dalam persamaan seperti ini. Untuk nilai-nilainya terlebih dahulu harus mengetahui misalnya berapa besar nilai conductivity thermal. Jadi harus diketahui konduktivitas
termal dari material ya, material yang tadi yang berbentuk padat tadi. Kemudian harus juga diketahui berapa besar nilai kapasitas panas. Jadi kapasitas panas dan nilai koefisien viskositas. Nah, di bagian sini ada hubungan masalah kekentalan. Jadi ada pengaruh kekentalan dari fluida yang dipergunakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, nozzle number juga bisa define ya. Kalau tadi Prandtl number, lalu yang berikutnya adalah nozzle number. Ini juga masuk dalam kategori bilangan non-dimensional. Jadi ini merupakan bilangan yang non-dimensional. Untuk nozzle number, untuk nozzle number pertama harus mengetahui besarnya nilai K, konduktivitas termal, berapa besar nilai konduktivitas termal dari material yang dipergunakan. Kemudian koefisien konveksi natural rata-rata. Di sini ada tertulis koefisien konveksi natural. Natural ini artinya pendinginannya terjadi secara alamiah, artinya tidak menggunakan alat bantu ya, atau misalnya kalau alat bantu itu seperti fan atau kipas, ini terjadi secara natural. Itu harus diketahui berapa besar nilai koefisien konveksi. Lalu yang selanjutnya adalah panjang benda. Jadi seberapa besar size atau ukuran dari panjang benda yang memindahkan atau mentransferkan panas tersebut. Itu adalah nilai-nilai yang harus diketahui. Nah, jadi semakin besar nilai nozzle number ya artinya perpindahan panas yang terjadi juga akan semakin lebih besar ya, atau lebih cepat terjadi. Nah, secara ilustrasi ini ada perpindahan konveksi natural, tetapi kondisinya itu di bagian ini kondisinya adalah ruangan tertutup. Dikatakan ruangan tertutup ya karena di bagian ini kondisinya terisolasi, jadi tidak ada panas yang keluar dari sistem, begitu juga tidak ada panas yang masuk ke dalam sistem. Untuk mencari nilai tersebut ya tinggal harus mengetahui ya berapa besar nilai nozzle number. Tadi di persamaan ini ada simbolnya nozzle number, bilangan nozzle atau nozzle number ini. Nozzle number diketahui berapa besar nilainya, maka nanti bisa mencari nilai H. Jadi nilai H ini merupakan koefisien konveksi ya, atau nilai H tersebut, dan nilai K. Nah, untuk nilai K ini adalah nilai thermal conductivity pada material ya. Jadi kalau di bagian sini ini merupakan material 1,
Ini adalah material 1 dan ini adalah material 2. Kemudian proses perpindahan antara panas dari T1 ke T2 ini terjadi secara konveksi. Nah, karena terjadi secara konveksi berarti ada peran nilai konduktivitas termal untuk material tersebut. Jadi nilai konduktivitas termal untuk material T1 dan material di T2. Kemudian ini merupakan simbol lebar ya, atau jauh jarak antara ini dinding 1 dengan dinding 2, seberapa besar nilai jaraknya. Jadi semakin besar nilai jarak, kalau misalnya nilai jaraknya semakin besar nilainya, maka faktor pembaginya juga semakin tinggi ya, karena semakin tinggi sehingga nanti nilai H-nya akan menjadi berkurang. Nah, dengan berkurangnya nilai H juga memberikan pengaruh terhadap hasil perhitungan untuk mencari nilai Q. Q itu merupakan heat flux atau laju aliran kalor. Ya, itu adalah fungsi dari data nozzle number pada saat ingin mencari besarnya nilai heat flux atau laju aliran panas yang terjadi pada perpindahan panas secara konveksi untuk dua dinding yang terpisah dengan jarak tertentu. Kemudian dari jarak tersebut tidak terhubung secara media ya, media berupa media padat, tetapi terkoneksi atau terhubung di bagian pertengahan ini ada fluida, bisa saja fluida gas atau fluida cair. Nah, karena menggunakan medianya adalah fluida, sehingga terjadilah perpindahan panas secara konveksi. Kemudian ada lagi namanya force ya, atau konveksi paksa. Kalau yang tadi natural convection, yang berikutnya force konveksi konveksi paksa. Kenapa dikatakan paksa? Karena perpindahan panasnya ini dilakukan secara external force. Jadi ada gaya yang diberikan atau aliran udara yang diberikan dari bagian ini. Jadi bisa saja ditiupkan kipas atau exhaust fan untuk menghisap panas tersebut, sehingga terjadilah external force, jadi gaya yang bekerja dari luar untuk bisa mempercepat aliran panas. Ya, nah untuk konveksi paksa atau force convection ini, bagaimana menghitung nilai Q ya? Nilai Q itu laju perpindahan kalor atau heat flux. Bisa dihitung dengan persamaan. Terlebih dahulu harus mengetahui nilai H, koefisien konveksi. Jadi ada berapa besar nilai koefisien konveksi. Kemudian luas permukaan pemindah kalor dalam satuannya meter kuadrat. Ini berapa besar nilai
luas permukaannya. Jadi kalau ini permukaan, nah ini nanti dihitung luasnya. Luas ya tinggal dihitung ya, kalau untuk menghitung luas kan ada panjang dikali dengan berapa nilai lebarnya. Sehingga didapatlah nilai A, luas permukaan pemindah kalor. Lalu yang selanjutnya temperatur rata-rata fluida dan temperatur dinding. Ini di bagian ini ada yang dimaksud dengan temperatur dinding, itu adalah temperatur yang ada di dinding solid atau dinding material yang padat tersebut. Lalu T, dengan T seperti ini simbolnya adalah rata-rata, jadi rata-rata dari temperatur fluida tersebut. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai itu nanti bisa dicari untuk menghitung besarnya laju perpindahan kalor. Kemudian bagaimana hubungan antara parameter? Di bagian akhir ini ada hubungan antara parameter tersebut seperti bilangan Prandtl, kemudian Nusselt dan Reynolds number ya. Ini ada saling hubungan antara bilangan non-dimensional. Ini semuanya bilangan non-dimensional ya. Yang Prandtl number itu adalah bilangan non-dimensional. Kemudian Nusselt number ini juga sama, bilangan non-dimensional, dan Reynolds number itu adalah bilangan non-dimensional. Ini untuk Prandtl, ini untuk Nusselt number, dan ini adalah untuk Reynolds number. Ya, nah dari persamaan yang dituliskan, jadi ada beberapa hal ya yang saling berhubungan. Untuk Prandtl number juga dipengaruhi oleh nilai K, thermal conductivity, dan Nusselt number juga sama, dipengaruhi oleh nilai K. Kemudian di bilangan Reynolds number ini ada pengaruh nilai D, nilai diameter dari laluan fluida yang melewati. Jadi kalau misalnya bentuknya berbentuk lingkaran, berarti berapa besar diameternya. Nah, itu merupakan bilangan non-dimensional yang seringkali muncul ya atau keluar. Jadi pada saat melakukan analisis di suatu sistem atau membaca atau membuka artikel, seringkali muncul grafik yang melakukan plotting hubungan bilangan non-dimensional tersebut. Jadi pengaruh misalnya besarnya Nusselt number terhadap nilai Q atau laju perpindahan kalor. Itu seringkali muncul ya atau seringkali keluar dalam bentuk grafik. Ya, nah di bagian selanjutnya ini menceritakan mengenai laju perpindahan kalor ya, masih menceritakan nilai Q. Q itu laju perpindahan kalor, tapi kondisinya terjadi pada kondisi aliran yang laminar. Yang terjadi adalah perpindahan panas secara konveksi, tetapi aliran fluida tersebut mengalir secara laminar flow
di dalam pipa. Karena kondisinya laminar flow, sehingga nilai untuk mencari bilangan non-dimensional nozzle dihitung dengan persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan. H itu koefisien konveksi, kemudian D ini adalah diameter, dan nilai K ini thermal conductivity. Atau bisa juga dihitung dengan persamaan ini ya, yang sudah tertulis ini. Itu merupakan persamaan untuk mencari nilai bilangan nozzle number. Setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, baru nanti tahap selanjutnya bisa mencari laju perpindahan kalor atau laju perpindahan panas yang terjadi secara aliran fluidanya itu mengalir secara laminar flow. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang turbulen? Untuk kondisi yang turbulen ini penghitungannya seperti ini dengan persamaan turbulent flow. Jadi nanti harus diketahui terlebih dahulu nilai-nilai tersebut. Jadi setelah mengetahui nilai viskositas fluida, kemudian viskositas fluida pada dinding atau suhu rata-rata, nanti bisa dicari nilai untuk nozzle number pada aliran turbulent flow. Terjadinya di dalam dengan kondisinya itu kondisi ini ya, kondisi perhitungan atau kondisi aktual yang akan dihitung itu adalah kondisinya di dalam pipa. Ya. Nah, di bagian selanjutnya kita akan langsung aja ya menceritakan yang berikutnya. Yang di bagian selanjutnya adalah kalau yang tadi menceritakan tentang laminar, turbulen, lalu ada namanya istilah kalau sering membaca atau membuka, ada sering menemukan kata LMTD atau yang biasa disingkatan dari log mean temperature difference. Ini ada disingkat LMTD. LMTD terjadi perubahan temperatur fluida dingin karena menerima kalor dan fluida panas karena melepas kalor. Jadi antara dua fluida, yang satu temperaturnya lebih dingin, yang satu temperaturnya panas, sehingga dinamakan fluida dingin dan fluida panas. Ini saling melakukan kontak ya, atau bersentuhan dari fluida yang panas mengalirkan temperaturnya ke fluida yang dingin, kemudian fluida yang dingin menerima panas dari fluida yang temperaturnya lebih tinggi. Inilah yang dimaksud dengan kondisi nilai LMTD. Jadi nilai LMTD itu adalah terjadi karena adanya perbedaan dua fluida yang mengalir, yang satu temperaturnya lebih rendah
yang satu temperaturnya lebih tinggi dan terjadi sentuhan atau kontak dua fluida tersebut sehingga terjadilah perpindahan panas. Nah, untuk proses nilai LMTD ini bisa saja mengalami atau perhitungannya ya atau nilai LMTD itu mengalami perbedaan. Misalnya yang pertama ketika fluida tersebut mengalir dari arah yang searah atau bagian searah, lalu ada juga fluida yang mengalirnya berlawanan, counterflow, atau fluida tersebut mengalir secara cross flow. Ini nilai LMTD-nya akan mengalami perbedaan nilainya. Ya, nah yang dicontohkan atau yang diilustrasikan di bagian ini untuk LMTD besar log mean temperature difference ini nanti bisa dihitung dengan persamaan delta T1 min delta T2 dikurang dengan delta T1 lalu dibagi dengan ln logaritmik natural ya. Itu tinggal cari nilai ln-nya untuk delta T2 dibagi dengan delta T1. Itu adalah nilai LMTD. Nah, lalu apa fungsinya? Fungsinya dari nilai LMTD ini setelah diketahui untuk bisa mencari nilai heat flux. Jadi di bagian akhir itu adalah menghitung laju perpindahan kalor. Jadi laju perpindahan kalornya itu bisa didapatkan setelah mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai LMTD atau nilai log temperature difference. Nah, di bagian ini seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi ya yang tadi untuk LMTD. Jadi tadi ada nilai LMTD di bagian ini bisa dihitung. Tadi ada sini. Ini ada namanya delta T2 dan delta T1. Jadi kalau yang tadi ini ada persamaan ya, nilai delta T2 min delta T1. Nah, seperti apa delta T2 dan delta T1 itu ya penghitungannya seperti ini. Ini untuk delta T1 berarti temperatur panas, ini simbol ya, T hot, temperatur panas, berarti kalau dari temperatur panas yang ini adalah temperatur panas, temperatur panasnya berapa nilai temperatur, kemudian dikurangi dengan nilai temperatur T cool in, temperatur dingin yang masuk. Jadi kalau ini dituliskan dalam bentuk misalnya nilai kuantitatif ya, ini 80 derajat Celcius. Kemudian yang ini masuknya misalkan ini 20 derajat Celcius, lalu dia keluar pada temperatur setengahnya 40 derajat Celcius, dan ini di bagian keluar temperatur keluarnya 20
misalnya bertambah menjadi 30 derajat Celcius. Ya. Jadi nanti bisa dihitung delta T1 untuk delta T1 80 dikurang dengan T cool ya, T dingin yang masuk 20, lalu yang di bagian delta T2 yang keluar 30 T hot ya, dikurang T T hot keluarnya itu nilainya adalah 40 ya, yang ini nilainya 40, kemudian T cool keluar nilainya adalah 30. Nah, ini merupakan nilai delta T1 dan delta T2. Delta T1 80, 20, 60, kemudian 40 dengan 30 nilainya 10 derajat Celcius. Ya, jadi nilai-nilai ini nanti yang dimasukkan ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan nilai LMTD. Ya, cukup mudah ya untuk menghitung nilai LMTD karena di bagian ini kondisi aliran fluidanya parallel flow, dikatakan paralel, arah alirannya sama, masuk, kemudian keluar, lalu arah yang temperatur fluida panas dari kiri ke kanan, ini juga dari bawah atau dari kiri kemudian ke kanan dan keluarnya di bagian atas parallel flow. Lalu bagaimana dengan yang counterflow? Untuk yang counterflow berlawanan sesuai dengan namanya counter ya. Counter itu artinya berlawanan. Fluida panas seperti ini, arah alirannya dari kiri ke kanan, kemudian yang dingin dari atas ke bawah, melawan arah. Jadi saling arah fluidanya kondisinya yang mengalir berlawanan. Untuk fluida dingin dari kanan ke kiri, kemudian dari fluida yang panas dari kiri ke kanan. Kondisi inilah yang dinamakan dengan counterflow. Counterflow heat exchanger, alat penukar kalor. Jadi nanti bisa dihitung nilai LMTD-nya. Nah, untuk nilai LMTD ya jelas mengalami perbedaan ya ketika kondisi fluidanya itu mengalir secara parallel flow dan mengalir secara counterflow. Ya, nah ini adalah bagian penghitungan mencari nilai koefisien perpindahan kalor secara menyeluruh. Jadi kalau ini merupakan ilustrasi dari HE ya, heat exchanger. Jadi ada dua fluida yang mengalir secara parallel flow. Ini ada fluida hot fluid, kemudian ada fluida dingin. Fluida dinginnya ada di keliling ini yang mengalir. Kemudian fluida yang lebih panas, suhunya ada di dalam tengah atau di tengah silinder tersebut. Bisa dihitung nilainya untuk LMTD, kemudian dihitung mengenai
heat flux yang terjadi di sistem tersebut, laju aliran kalornya. Ya, nah untuk proses penghitungan nanti bisa diuraikan ya ke dalam bentuk seperti ini, ilustrasi atau dianalogikan ke dalam bentuk rangkaian listrik. Ketika fluida tersebut atau panas tersebut ada di dalam, berarti masuk dalam kondisi konveksi. Kemudian di bagian ini konduksi, dan di bagian luar terjadi secara konveksi. Ya, oke. Kemudian untuk tampilan share screen-nya dan suaranya stabil, jelas terdengar ya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari heat exchanger. Jadi ada heat exchanger yang bentuknya seperti ini. Ini dinamakan dengan heat exchanger, tipenya adalah cell and tube. Kemudian ini heat exchanger yang tipenya plat karena berbentuk lempengan, plat heat exchanger. Apa yang dilakukan oleh HE? Ya, yang dilakukan oleh heat exchanger yaitu memindahkan temperatur atau memindahkan panasnya. Proses pemindahan panas bisa saja mengalami perbedaan ya, atau nilai Q tersebut mengalami perbedaan. Yang pertama bisa saja dipengaruhi oleh modelnya, model dari heat exchanger. Ada yang kondisinya itu parallel flow dengan counter flow dan cross flow, jelas memiliki karakteristik berbeda. Jadi karakteristik panas yang dipindahkan itu akan mengalami perbedaan dari arah aliran yang ditimbulkan. Jadi arah aliran yang berlawanan, kemudian ada arah aliran yang searah, dan ada arah alirannya yang saling cross atau menyilang. Laju heat flux atau nilai heat fluxnya akan memiliki nilai yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan suatu rancangan heat exchanger tersebut dibuat. Jadi pada saat menginginkan laju heat fluxnya lebih tinggi dengan laju heat fluxnya lebih rendah, tetapi pendinginannya terjadi secara stabil, itu dipengaruhi oleh arah aliran fluida yang mengalir tersebut. Nah, ketika nilai atau nilai HE atau heat exchanger yang biasa dikenal dengan nama alat penukar kalor ini diklasifikasikan atau dikelompokkan. Ada pengelompokan yang pertama, heat exchanger yang tipenya tipe kontak tidak langsung, kemudian ada tipe kontak langsung. Untuk tipe kontak
tidak langsung berarti di bagian ini ada pemisah ya antara fluida panas dengan fluida dingin tersebut. Karena kalau di heat exchanger ini ya seringkali menggunakan medianya itu adalah fluida. Dua fluida yang memiliki temperatur yang berbeda nilai suhunya. Lalu yang berikutnya untuk kontak langsung berarti fluida tersebut mengalami pencampuran atau bercampur secara langsung antara panas dan dingin lalu dialirkan ke saluran keluar. Untuk tipe kontak langsung ada dibagi lagi tipe perpindahan kontak, tipe penyimpanannya, kemudian tipe fluid bed. Ini ada fluida immiscible, gas cair, cair dan uap. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi menurut jumlah fluida. Untuk fluida yang bekerja pada heat exchanger ini minimal ya, minimalnya itu menggunakan 2 fluida. Karena kalau hanya satu fluida ya hanya fluida panas saja yang dialirkan atau hanya fluida dingin. Ya itu tidak bisa dikatakan sebagai alat penukar kalor. Jadi minimal ada 2 fluida yang digunakan, yang satu bisa saja berfungsi sebagai fluida panas dan satunya fluida dingin. Nah, untuk fluidanya minimal 2, kemudian ada juga 3 fluida. Nah, kalau di bagian 3 fluida ini ya tinggal salah satu ya. Ada misalnya 2 fluida berfungsi sebagai pendingin, yang satu fluidanya berfungsi sebagai fluida yang menghantarkan kalor, menghantarkan panas. Kemudian 3 fluida dan bisa lebih dari 3, bisa 4, 5, 6, 7 atau bahkan sampai 10 penggunaan fluida yang dipergunakan pada heat exchanger tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ketika heat exchanger ini diklasifikasikan berdasarkan konstruksi atau berdasarkan susunan secara konstruksinya. Ada yang bentuknya tubular, kemudian ada bentuknya yang berbentuk tipe plat, kemudian ada yang bentuknya permukaan diperluas, jadi ada perbedaan ya, perbedaan luas penampang. Itu banyak sekali jenisnya, jenis heat exchanger. Nanti bisa dicari ya di ebook, ya ketik aja kata kuncinya misalkan tipe plat, type plat, nanti akan keluar modelnya seperti apa. Kemudian di bagian selanjutnya untuk tipe plat ini dibagi-bagi lagi jenisnya, ada yang bentuknya spiral, ada bentuknya plat, kemudian plat heat exchanger ini ada pembagian lagi, ada dalam bentuk gasket, las, patri, dan seterusnya. Ini klasifikasi juga memberikan kontribusi ya atau fungsi yang berbeda pada saat menghasilkan atau memberikan nilai Q, nilai kalor ya, heat flux yang dialirkan tersebut. Jadi pada saat misalnya menggunakan tipe plat cell and tube dengan spiral tube, nanti hasilnya akan memiliki perbedaan dalam hal
kemampuan memindahkan nilai heat flux atau laju aliran kalor. Nah, kondisi inilah yang menjadikan misalnya bagian apa dilakukan untuk penelitian ya, untuk keperluan tertentu. Nanti kalau misalnya melakukan analisis untuk apa skripsi, ini bisa juga mencoba melakukan analisis pada kasus tertentu atau kondisi tertentu untuk tipe heat exchanger seal and tube dengan spiral tube, berapa besar nilai efisiensi yang dihasilkan. Ya. Nah, ini merupakan bagian klasifikasi menurut konstruksi. Kemudian klasifikasi berdasarkan aliran. Jadi yang dimaksud aliran itu ya aliran fluidanya, aliran fluida yang mengalir. Jadi aliran fluidanya itu ada aliran tunggal dibagi lagi, counterflow, kemudian paralel, yang tadi ada parallel flow, cross flow ini berlawanan, split flow terpisah, di split, divided flow alirannya berbeda dengan split flow. Nah, kondisi-kondisi seperti ini juga, seperti pengaruh susunan aliran juga memberikan kontribusi terhadap nilai Q juga, nilai Q atau heat flux yang diberikan nilai laju aliran tersebut mengalami perbedaan dalam hal dipengaruhi oleh susunan aliran fluida. Kemudian heat exchanger ini ketika diklasifikasikan lagi ke dalam bentuk mekanisme perpindahan panasnya. Ada heat exchanger yang mekanisme perpindahan panasnya ini terjadi secara konveksi satu fase, artinya fluida tersebut dengan kondisi satu phase, satu fase, artinya satu jenis, tidak mengalami perubahan. Misalkan ya dari cair tidak berubah menjadi uap, atau bahkan sebaliknya dari uap tidak berubah menjadi cair. Lalu yang berikutnya ada konveksi satu fase satu sisi, kemudian konveksi dua fase dengan sisi yang berbeda. Ya, ini juga memberikan kontribusi dalam hal nilai heat flux yang diberikan. Jadi pada saat perpindahan panas tersebut mekanismenya seperti apa, nanti nilai Q, nilai kalor atau performance efisiensi dari heat exchanger tersebut mengalami perbedaan dalam hal mekanisme perpindahan panas yang diberikan. Ya, share screen-nya dan suaranya jelas terdengar
dengan jelas ya, bisa terlihat dengan jelas untuk Jelas, Pak. ya. Nah, jadi secara eh, umum HE atau yang biasa dinamakan dengan singkatan heat exchanger itu merupakan suatu alat yang fungsinya untuk memindahkan panas dari satu fluida ke fluida lain. Jadi yang berpindah itu adalah tujuan utamanya itu adalah memindahkan panas, bukan memindahkan fluidanya. Karena di heat exchanger ini menggunakan media untuk menghantarkan atau memindahkan panas tersebut menggunakan fluida. Kedua fluida tersebut masing-masing dapat berupa fluida proses atau salah satunya hanya sebagai media pemanas atau pendingin. Panas dapat berpindah atau mengalir jika ada perbedaan suhu. Ini prinsip utama yang perlu diingat. Perpindahan panas itu terjadi jika ada perbedaan suhu, artinya ada perbedaan T1 dengan T2. Dan panas tidak akan terjadi jika T1 sama dengan T2. Jadi tidak akan terjadinya perpindahan panas. Mekanisme perpindahan panas dapat berlangsung di heat exchanger ini bisa saja terjadi secara konduksi. Jadi panas tersebut merambat dulu melalui dinding pipa, lalu dari dinding pipa bersentuhan dengan fluida yang bekerja, maka terjadi perpindahan secara konveksi dan selanjutnya terjadi secara radiasi. Secara radiasi itu artinya tidak menggunakan media perantara untuk memindahkan panas tersebut. Ya, lalu yang berikutnya perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan yang melewati media padat dari temperatur tinggi ke rendah. Kemudian perpindahan panas secara konveksi ini menggunakan media cair. Kemudian radiasi menggunakan tanpa menggunakan media, tapi hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini yang tadi sudah ditampilkan ya ke dalam bentuk bagan tadi. Ini secara fisik model heat exchanger ini ada bentuknya cell and tube, kemudian double pipe, ada bentuknya box cooler, kotak pendingin ya, seperti pendingin makanan, misalnya membawa makanan dari tempat A ke tempat B dengan jarak misalnya 20 km, bagaimana makanan tersebut masih dengan kondisi yang tetap dingin, ini menggunakan box cooler. Box cooler ini masuk ke dalam heat exchanger. Lalu fin cooler, sirip dari fins tersebut atau heat exchanger ini bisa ditemukan ya dari model sirip heatsink. Heatsink itu adalah bagian dari salah satunya heat exchanger, alat penukar kalor. Kemudian plat
bentuknya berbentuk plat atau berbentuk frame, bingkai, ada juga yang secara bentuk fisiknya seperti CATL type exchanger. Nah, untuk bagian ini, untuk heat exchanger, cell and tube, jadi secara konstruksi terdiri dari ruangan atau pipa yang diameter besar di dalamnya terdapat serangkaian kecil cup. Jadi kalau di bentuknya ini, kalau ditampilkan, ini adalah diameter besar. Kemudian di diameter itu, di dalam saluran ini ada bagian pipa-pipa kecil yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, atau bisa 5 ya. Nah, pipa-pipa inilah yang fungsinya sebagai heat exchanger. Perpindahan panas terjadi antara fluida yang mengalir dalam cup dan mengalir di luar cup atau di dalam sel. Bentuk cell and tube ini paling banyak digunakan di industri. Jadi nanti kalau ada yang melakukan PKL, praktek kerja lapangan, ya bisa saja nanti mengarahnya ke sini, melakukan analisis untuk cell and tube heat exchanger. Kemudian ada juga yang kondisinya tubular exchanger, membagi cell and tube exchanger ke dalam 3 kelas. Ada kelas pertama itu kelas R, dirancang untuk memenuhi kebutuhan proses dalam hal mengolah minyak dan kimia, peralatan kimia ya, atau unsur-unsur kimia dengan tekanan yang cukup tinggi. Jadi tekanannya tinggi. Kemudian ada kelasnya, kelas C, dirancang untuk kebutuhan proses yang lebih umum. Tekanan dan suhunya relatif sedang. Ini lebih rendah untuk tekanan dan suhu. Lalu yang di bagian selanjutnya adalah tipe B, dirancang untuk fluida yang sifatnya korosif. Korosif ini, yang dimaksud dengan korosif, sifat fluidanya itu bisa melakukan pengikisan. Jadi fluida tersebut bisa menyebabkan heat exchanger tersebut menjadi rusak atau menjadi lebih cepat rusak ya, karena ada sifat korosi. Korosi itu ya mengikis ketika dinding dari sel atau dari cup tersebut terkontak dengan fluida yang karakteristiknya korosif. Nah, ini masuk dalam kelas B. Kelas B itu ya desainnya jelas berbeda untuk model heat exchanger-nya. Lalu yang selanjutnya double pipe. Untuk double pipe heat exchanger terdiri atas 2 pipa diameter besar dan kecil yang dipasang secara konsentris. Konstruksi sederhana, mudah perawatannya, tetapi heat datinya rendah dan perlu space atau ruangan yang lebih luas untuk meletakkan double pipe heat exchanger ini, karena menggunakan 2 pipa. 2 pipanya itu ya cukup besar, sehingga size yang
diperlukan untuk menyimpan heat exchanger tersebut menjadi lebih luas. Kemudian box cooler, kotak pendingin berisi pipa yang saling terhubung. Di dalam pipa mengalir fluida yang ingin didinginkan, sedangkan dalam tangki berisi air yang mengalir sebagai media pendingin. Nah, ini juga masuk, box cooler ini berfungsi sebagai heat exchanger. Tujuannya adalah untuk membuat bagian yang ada di dalam box tersebut masih dengan tetap kondisi dingin. Fin and fan cooler terdiri dari dua nama ya, ada fin dan fan yang berbentuk segi empat yang terhubung secara seri atau paralel. Jadi susunannya itu bisa secara seri ataupun paralel. Permukaan luar cup dilengkapi dengan sirip. Udara pendingin dihembuskan dengan fan ke arah pipa, dan arah aliran yang dipergunakan ini dua kondisi. Ketika fan di atas pipa dinamakan induced draft, dan ketika fan itu berada di bawah pipa forced draft. Jadi itu arah aliran udara yang dipasangkan di dalam sistem tersebut. Lalu yang selanjutnya, plate and frame exchanger ini terdiri dari bingkai. Jadi ada bingkai-bingkai atau susunan ya, yang bentuknya disusun, dan plat-plat tersebut disusun secara rapat. Permukaan plat umumnya mempunyai alur yang berpasangan sehingga jika dirangkai menghasilkan dua aliran. Jadi kalau misalnya ini adalah plat, ini ada plat, kemudian ini plat 1, dan pasangannya itu adalah plat 2, lalu disambungkan ya, atau ditempelkan, dihubungkan, dirangkai sehingga menghasilkan dua aliran. Jadi di bagian ini aliran pertama, lalu di bagian ini adalah aliran keduanya. Kemudian bentuk kettle type exchanger. Bentuk ini tidak mempunyai sel cover. Ruangan sel diperbesar untuk tempat akumulasi uap. Dengan uap yang terbentuk tersebut, cup umumnya tersusun dalam bentuk U. U-cup. U-cup itu artinya pipanya, ini ada, kalau misalnya ini pipe atau pipanya ini berbentuk menyerupai ya, berbentuk menyerupai huruf U, sehingga dinamakan U-cup. Jadi bentuknya berbentuk seperti huruf U. Lalu yang selanjutnya berdasarkan fungsi. Untuk heat exchanger ada fungsi-fungsinya. Heat exchanger itu adalah sistem itu sendiri, yang sistem HE. Kemudian ada condenser, reboiler, cooler, pendingin, ada heater, ada evaporator, ada chiller. Untuk heat exchanger ini sebagai tempat memindahkan panas dari fluida panas yang akan didinginkan. Kemudian panas tersebut berpindah menuju ke fluida yang lebih dingin, sehingga fluida dingin tersebut temperaturnya mengalami peningkatan. Kemudian yang berikutnya kondenser. Kondenser merupakan tempat
untuk mengembunkan uap. Jadi di bagian kondensasi sesuai dengan namanya, kondenser itu untuk mengembunkan uap yang keluar dari puncak kolom fraksinasi. Jadi ada saluran yang keluar dari kondenser tersebut lalu diembunkan. Panas laten harus diambil dari uap dengan media pendingin air dan udara. Di bagian ini ada namanya panas ya, panas laten. Nah, kemampuan dari panas laten ini bisa merubah fase. Jadi fase fluida tersebut akan mengalami perubahan yang awalnya dari uap kemudian bisa berubah menjadi embun, jadi tetesan embun. Ini dipengaruhi karena adanya panas laten. Jadi panas laten itu kemampuan kalor atau panas untuk bisa merubah fase dari fluida yang dipergunakan atau fluida yang bekerja tersebut. Ada dua jenis kondensor. Yang pertama total kondenser, kemudian partial kondenser. Ini penggunaan jenis kondenser tersebut. Selanjutnya reboiler dan cooler. Untuk reboiler kondisinya bisa menguapkan kembali fraksi ringan yang terikat ke fraksi berat. Lalu panas laten ini diberikan untuk proses sebagai dari fraksi berat tersebut, sehingga medianya pemanas dapat dipakai untuk sumber panas ya, penghasil reboiler, pemanas ulangnya ini bisa bersumber dari nyala api secara langsung, steam itu uap tapi panas, atau dari hot oil, dari minyak yang panas. Cooler pendingin sebagai tempat untuk mendinginkan fluida yang sedang berproses tersebut. Media pendingin bisa dipakai menggunakan fluida air atau udara. Lalu yang selanjutnya heater, evaporator, chiller. Ini adalah bagian-bagian yang ada ya pada sistem heat exchanger tersebut. Nah, di bagian selanjutnya ini menceritakan tentang arah aliran ya. Tadi di bagian heat exchanger tadi ada arah aliran. Untuk arah alirannya ada yang arah aliran heat exchangernya berlawanan arah atau yang biasa dikenal dengan counter current. Jadi antara fluida panas dengan fluida dingin ini saling berlawanan. Kemudian co-current searah atau yang biasa dikenal dengan paralel ya, tadi ada parallel flow. Cross flow arahnya saling berlawanan atau menyilang. Jadi kalau ini arah aliran untuk fluida panas, kemudian kalau diilustrasikan cross flow itu dia kondisinya menyilang. Ini arah aliran untuk fluida yang
dingin. Kondisi silang inilah yang dinamakan dengan arahnya itu melintang. Kedua aliran yang mengalir di heat exchanger tersebut secara cross, secara bersilangan. Nah, ini merupakan gambaran yang tadi mengenai counter current flow. Bisa dilihat dari arah panah ya. Arah panah ketika fluida dingin masuk. Kemudian di bagian berikutnya ketika fluida panas keluar, ketika fluida dingin ya, dingin keluar, dan ini ketika fluida panas masuk, dan ini pada saat fluida panas keluar. Arahnya counter. Jadi berlawanan. Yang ini arahnya ke sini. Kemudian yang ini ke sana. Jadi arahnya saling berlawanan. Untuk fluida yang ini concurrent ya. Concurrent itu arah alirannya sama atau yang biasa dikenal dengan parallel flow. Jadi arah alirannya sama semua, ininya dari fluida dingin dari kiri ke kanan, kemudian yang ini juga sama dari kiri ke kanan walaupun keluarnya di sini. Jadi arah ketika fluida tersebut mengalir, pergerakan fluidanya ada sama ya, berjalan bersamaan dari kiri menuju ke kanan. Untuk yang cross flow, ini yang tadi kondisinya menyilang. Jadi di bagian ini ada kondisinya seperti ini. Jadi saling adanya persilangan. Fluida dingin dilalui oleh fluida panas dengan kondisi saling menyilang. Ya, nah lalu yang bagian selanjutnya ada beberapa hal yang dalam hal ini memberikan ya kemampuan untuk menerima panas dalam HE. HE itu yang heat exchanger tadi ada 3 hal. Kemampuan untuk menerima panas dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, besarnya nilai koefisien menyeluruh. Koefisien overall perpindahan panas. Ini dinyatakan mudah atau tidaknya panas berpindah dari fluida panas ke fluida dingin, dan juga menyatakan aliran panas menyeluruh sebagai gabungan proses perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Lalu luas bidang, berapa besar nilai luas bidang yang tegak lurus terhadap arah perpindahan panas. Karena luas perpindahan panas tidak konstan, sehingga dalam prakteknya dipilih luas perpindahan panas tersebut berdasarkan luas dinding di bagian luar, dan di bagian ini adalah nilai selisih LMTD. Jadi ada poin pentingnya adalah nilai selisih LMTD. Karena nilai LMTD ini dipengaruhi oleh arah aliran. Jadi arah aliran ini memberikan nilai selisih untuk besarnya LMTD tersebut. Ya,
Nah, ini sebagai ilustrasi diambil salah satu ya dari model heat exchanger yang tadi ada model plat, kemudian ada tubular, kemudian ada spiral. Tapi di bagian ini yang diambil sebagai ilustrasi modelnya cell and tube. Jadi ada cell dan tube untuk heat exchanger yang dipergunakan. Untuk heat exchanger tipe cell and tube ini ada kelebihan atau keuntungan ya jika di komparasi dibandingkan dengan model yang lain. Yang pertama memiliki permukaan perpindahan panas per satuan volume yang lebih besar. Jadi kalau dari gambarnya ini eh, fluida dingin ya, dia masuk ke bagian ini, ke celah yang warna putih. Kemudian karena tampilan dua dimensi ini aktualnya 3D ya, tiga dimensi. Jadi antara bagian ini dengan ini saling terhubung atau saling melingkari di bagian tersebut sehingga fluida pendinginnya luas permukaannya menjadi lebih besar nilai volumenya. Kemudian mempunyai susunan mekanik yang baik dengan bentuk yang cukup baik untuk operasi yang memiliki tekanan tekanan cukup besar ya, tekanan besar ini modelnya cukup baik susunan mekanik karena ada ditambahkan ini bagian baffle-nya. Bagian baffle itu fungsinya untuk penyangga, sebagai penyangga juga sebagai penahan, bisa juga berfungsi untuk melakukan redaman atau meredam getaran yang ditimbulkan oleh fluida yang mengalir tersebut. Tersedia dalam berbagai bahan, konstruksi, kemudian proses pengoperasiannya lebih mudah, lebih simpel, sederhana. Metode perancangan yang lebih baik telah tersedia. Jadi ada berbagai macam rancangan. Jadi kalau di cell and tube ini kan nanti kalau dilihat ini kan ada, kalau ini di slice ya, dipotong di bagian ini. Untuk tube-nya bisa disusun seperti ini atau ditambahkan di bagian pertengahan ada tube-nya. Nah, ini rancangan inilah yang nantinya ya bisa divariasikan bentuknya. Jadi ada yang menggunakan 5 tube, 5 saluran, ada yang menggunakan 6 saluran, atau memvariasikan bentuk susunan dari saluran tersebut. Kemudian untuk fluida dalam cell and tube, ketika ini dipergunakan, fluida yang dipakai di cell and tube tersebut memiliki nilai viskositas yang berbeda. Jadi pada saat fluida dengan viskositas yang lebih rendah, viskositas itu ya artinya nilai kekentalan ya, kekentalan. Jadi semakin kekentalan
semakin kental nilai atau nilai viskositasnya semakin rendah, ini dialirkan di dalam cup, di dalam bagian cup tersebut. Jadi yang dimaksud dengan cup ya bagian ini adalah cupnya dengan nilai viskositas yang lebih rendah dialirkan dalam cup karena pengaliran fluida dengan viskositas yang tinggi di dalam penampang alir yang kecil membutuhkan energi yang lebih besar. Jadi yang mengalir di dalam cup ini, di dalam jumlah 5 cup tersebut, nilai viskositasnya lebih rendah, jadi lebih encer fluida tersebut. Lalu untuk fluida yang memiliki viskositas tinggi ditempatkan di sel itu ya cangkang ya, atau sisi ini, sisi bagian casingnya atau cangkangnya memiliki viskositas tinggi ditempatkan di sel karena dapat digunakan baffle untuk menambah laju perpindahan panas. Ya, pada HE atau heat exchanger yang tipe cell and tube ini juga bisa menimbulkan yang namanya fouling. Apa yang dimaksud dengan fouling? Fouling itu merupakan faktor pengotor, faktor pengotor ya, faktor yang menyebabkan timbulnya kotoran. Dia faktor penyebab timbul kotoran yang menempel. Fouling ini sama halnya seperti membayangkan kalau di dalam pipa ya, kalau pipa di rumah kan ada pipa keran air. Misalnya di dalam pipa tersebut ada kotoran atau lumut atau bagian mikroorganisme yang menempel, itu yang dimaksud dengan fouling. Nah, untuk HE, heat exchanger juga terjadi seperti itu, ada fouling karena fluida yang mengalirkan secara kontinu ya, terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Bisa saja pada saat fluida tersebut berpindah atau mengalir tidak hanya membawa panas, juga ada kotoran yang terbawa bersamaan fluida tersebut. Nah, fouling factor ini yang timbul di dalam heat exchanger tersebut. Fouling merupakan peristiwa terakumulasinya padatan yang tidak diinginkan. Jadi di heat exchanger HE, fouling ini tidak diinginkan, tidak dikehendaki atau tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Karena ketika ada fouling, maka bisa menyebabkan perpindahan panas tersebut mengalami penurunan. Jadi dengan adanya nilai fouling factor bisa menyebabkan Q atau heat flux, laju aliran panas bisa mengalami penurunan. Jadi mengalami pengurangan karena banyaknya fouling. Ini yang tidak diinginkan dari fouling tersebut.
Peristiwa fouling dapat menimbulkan adanya endapan, kemudian pengerakan, kemudian korosi, lalu penyebab terjadinya fouling adanya pengotor berat yaitu kerak. Kerak itu ya bagian yang menempel. Ini kalau dilihat di heat exchanger itu adalah bagian yang menempel di permukaan dinding, permukaan dinding cup atau dinding sel tersebut yang berasal dari korosi atau cook keras. Kemudian apa yang ditimbulkan dari akibat fouling? Yang pertama, kehilangan energi. Ya, yang jelas energi ini bisa diartikan ya energi untuk mengalirkan fluida tersebut membutuhkan lebih besar energinya karena saluran di dalam pipa atau di dalam pipe tersebut menjadi tersumbat sehingga energinya banyak hilang pada saat fluida tersebut mengalir. Lalu yang selanjutnya waktu shutdown atau mematikan dari sistem HE, heat exchanger ini lebih lama proses pematiannya atau menonaktifkan heat exchanger tersebut karena adanya fouling. Dan di bagian akhir ya jelas membutuhkan cost untuk membersihkan ya atau melakukan perawatan dari heat exchanger tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan mengenai HE, heat exchanger? Oke, baik, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup dulu ya sebagai gambaran mengenai HE, heat exchanger. Heat exchanger itu fungsinya untuk memindahkan panas sebagai pemindah kalor dengan tujuan di dalam sistem tertentu membutuhkan heat exchanger sehingga heat exchanger ini merupakan bagian penting juga di perpindahan panas. Jadi perpindahan panas membutuhkan analisis atau membutuhkan alat-alat untuk memindahkan panas menjadi lebih cepat. Ya, oke, baik, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Kemudian untuk absensi perkuliahan jangan lupa ya menuliskan nama